Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 6. I am Rufiatul Jannah and my partner is Nurjana Ningsi. On this video, we are talking about our material. Our material is language and culture or bad language. So, language and culture are interrelated, where a certain language usually refers to a certain group of people. When we interact with other language, that means we also interact with the culture that use that language. Jadi, budaya dan bahasa adalah saling berkaitan, di mana bahasa tertentu biasanya mengacu pada satu kelompok orang tertentu. Ketika kita berinteraksi dengan bahasa lain, artinya kita juga berinteraksi dengan budaya yang menggunakan bahasa tersebut. Kita tidak dapat mengetahui budaya seseorang tanpa mengakses bahasanya secara langsung. Mengapa bahasa dan budaya saling berkaitan? Nah, karena bahasa adalah produk budaya, sedangkan budaya adalah induk dari bahasa itu sendiri. Budaya sangat berpengaruh besar dalam bahasa karena bahasa diciptakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Jika tidak ada masyarakat, tidak akan ada bahasa. Dalam bahasa juga mempunyai sebuah norma atau kesesuaian dalam masyarakat, sebab yang dijadikan patokan oleh norma adalah kesopanan atau kepantasan. Bahasa kasar di sini memiliki beberapa jenis, yaitu ada tabu dan jenis-jenisnya, dan juga eufemism. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabu. According to the Oxford Dictionary, tabu is something that is prohibited and it violates religious norm or belief and custom in a society. Di sini yang dimaksud tabu adalah sesuatu yang dilarang dan melanggar norma agama atau kepercayaan dan adat istiadat dalam suatu masyarakat. Nah, di sini yang semua yang melanggar norma agama itu dianggap tabu. Nah, tetapi di sisi lain tabu itu juga merupakan sesuatu hal yang dihindari, tidak diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan baik dalam perkataan maupun tindakan dalam masyarakat tertentu. Nah, tapi untuk materi kali ini kita akan pelajari yang masalah perkataannya, bukan yang tindakannya. Nah, di sini tabu itu mempunyai beberapa macam. Yang pertama, swearing, yang kedua, vulgar, yang ketiga, cursing, yang keempat, blasphemy. Nah, untuk contoh tabu itu sendiri, seperti masalah kayak masalah kematian. Contohnya di kalimat si A mati karena terkena serangan jantung. Nah, di sini yang menjadi tabu itu adalah kata mati. Seharusnya mati itu bisa diganti dengan kata yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kayak mengucapkan alat kelamin perempuan. Kan seperti contohnya di Sumba, kan banyak kan anak-anak Sumba yang sering bilang puki kayak gitu. Itu kan itu juga termasuk tabu. Perkataan yang tabu. Maksudnya dilarang gitu loh di norma agama. Nah, tapi selain itu setiap tabu di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi apabila kata tersebut tabu di daerahmu, itu belum tentu kata tersebut itu tabu di daerah orang lain.
Nah, contohnya kayak kata bini sama kata bunting. Nah, kata bini sama kata bunting kalau di daerah Jawa Timuran itu kan kayak tabu gitu ya. Tapi kalau kita ke Jakarta atau ke daerah Betawi, kita bilang bini sama bunting itu sudah tidak tabu lagi karena di sana kata tersebut itu sudah sering didengar, maksudnya sudah sering digunakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang swiring. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang swiring. Swiring itu juga termasuk bagian dari tabu. According to the Oxford Dictionary, swearing is defined as word curse or curse and word and very disrespectful to use say in social life. Di sini yang dimaksud dengan swearing adalah uh, umpatan. Di sini umpatan yang diartikan sebagai kata-kata kutukan atau kata-kata yang sangat tidak sopan untuk kita ucapkan dalam kehidupan sosial. Nah, biasanya swearing ini diucapkan disertai dengan emosi. Tetapi ada juga swearing yang diucapkan itu tidak disertai dengan emosi. Di sini ada 3 macam swearing. Yang pertama, expletive swearing. Nah, di sini yang dimaksud dengan expletive swearing itu adalah umpatan yang diungkapkan secara pribadi, maksudnya mengungkapkan emosi pribadi dan tidak ditunjukkan kepada orang lain. Nah, ini contohnya seperti kalau kita lagi emosi atau kita lagi sedang kalau sedang marah kepada orang lain, tapi tidak bisa mengungkapkan kepada orang tersebut, itu biasanya mengeluarkan umpatan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, seperti contohnya shit atau sialan, seperti itu. Terus selanjutnya abusive swearing. Di sini yang dimaksud dengan abusive swearing adalah umpatan ini biasanya menghina dan ditunjukkan kepada orang lain, atau biasanya juga mengumpat nama orang lain. Nah, ini biasanya kalau kita lagi marah kepada orang lain atau lagi berantem atau lagi berantem sama teman atau sama orang lain, itu biasanya kan keluar kata-kata umpatan. Nah, kayak seperti contohnya memakai kata fuck. Nah, seperti itu. Fuck you, kayak seperti itu, kayak memakai nama-nama binatang. Nah, seperti itu. Tetapi ditunjukkan kepada orang lain, maksudnya ditunjukkan di depan orang tersebut. Selanjutnya yaitu humorous swearing. Yang dimaksud humorous swearing ini adalah umpatan yang diungkapkan tetapi tidak disertai dengan emosi. Biasanya cara menyampaikannya itu disampaikan dalam bentuk lelucon atau dalam bentuk guyonan, atau biasanya kan sering kan kalau kita jumpai di sekitar kita, biasanya di teman-teman kelas atau di daerah masing-masing itu kan sering kalau kayak ngeledek seorang, tetapi itu tetap menyakitkan hati yang
yang diledek. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk swearing. Meskipun tidak menggunakan emosi, tetapi menggunakan kata-kata yang lucu atau mungkin menggunakan seperti kayak guyonan-guyonan seperti itu. Selain itu, di sini juga ada contoh konkretnya yang kemarin sempat viral, yaitu kasusnya Nikita Mirzani yang bentak-bentak pengacara mantan suaminya yang di acara Hotman Paris Show. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat cuplikan video tersebut. Dia cuma sebagai kuasa. Tapi mulutnya dijaga juga dong. Jangan seolah-olah saya ini yang gimanain sama si Jet. 2 tahun dia ngilang, Ibu. Udah enggak. 2 tahun. Kemana dia? Saya hamil, saya disuruh gugurin kandungan. Kemana dia? Bapak saya meninggal di bidang acting. Dah, Nik yuk. Di mana Ibu? Ibu perempuan. Yuk, dah, Nik yuk. Apa Ibu punya hati nurani? Niki sayang. Diam. Ya Niki Diam. orang tua Nik. Udah. Saya tahu Ibu orang tua, tapi Ibu juga jangan begitu sama saya. Kita sama-sama perempuan, Ibu. Di mana hati nurani Ibu? Udah. Udah keterlaluan ya. Sabar Nik. Udah nggak boleh. Nggak bisa, Kak. Udah. Iya sabar. Kamu Gila, seorang ibu dijadiin tersangka loh. udah sabar ya. Dia tinggal pertemukan anaknya aja nggak susah amat. Sayang, sabar. Apaan? Kalau saya nggak mau apa? Susah Ya amat. udah, nggak Ibu, apa-apa. Ibu, sajat ukra bayar berapa? Nah, dalam video cuplikan tersebut terdapat swearing, yaitu di mana ketika si Nikita Mirzani sedang bentak-bentak pengacara mantan suaminya tersebut. Tetapi di situ yang menjadi swearing bukan tindakan bentak-bentaknya, tetapi ketika Nikita Mirzani melontarkan umpatan yang ditujukan kepada ibu pengacara tersebut. Tapi si Nikita Mirzani mengungkapkannya itu disertai dengan emosi. Nah, berarti contoh tersebut merupakan masuk di dalam macam-macam swearing yang abusif swearing. Nah, mungkin itu saja materinya yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rufi. Okay, the next point is vulgar. According to Abdul Chair, vulgar is a social variation whose characteristics are the use of language by those who are less educated or from among those who are not educated. For those who are less educated, it seems the language tends to express its meaning immediately without considering the form of the language. Jadi menurut Abdul Syed tadi, vulgar adalah variasi sosial yang karakteristiknya adalah penggunaan bahasa oleh mereka yang kurang berpendidikan atau dari kalangan yang tidak berpendidikan. Bagi mereka yang berpendidikan rendah, tampaknya bahasa cenderung mengungkapkan maknanya secara langsung tanpa memperhatikan bentuk bahasanya. Nah, jadi vulgar di sini itu berbeda-beda. Jika di Indonesia itu vulgar atau disebut dengan kata-kata kasar, belum tentu di luar negeri itu disebut dengan kata-kata kasar. Nah, seperti contohnya, gampang di Indonesia itu berarti dengan mudah. Nah, di sini tidak ada vulgar. Akan tetapi di Malaysia arti gampang itu bukan mudah, melainkan anak haram, yang mana di situ adalah vulgar. Seperti itu. Oke, untuk contoh real dari vulgar yang sempat viral akhir-akhir ini, yaitu silakan simak videonya.
Oke, di dalam video tersebut ada kata-kata lunte, yang mana kata-kata lunte itu adalah kata yang kurang sopan atau tidak baik. Nah, seharusnya kata-kata tersebut tidak dikatakan seperti itu. Jadi, itu adalah contoh real dari vulgar. Oke, and the next point yaitu blasphemy. Blasphemy is an act of humiliation, blasphemy, or immodesty toward holy figures, religious artifacts, customs, and belief religions. Jadi di sini blasphemy itu disebut dengan penistaan agama, yang mana merupakan tindakan penghinaan, penistaan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan kepercayaan suatu agama. Nah, pada contoh yang sempat viral di tahun 2017 yaitu Ahok tentang penistaan agama. Silakan simak videonya berikut. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Nah, pada cuplikan video tersebut, Ahok mengatakan bahwa siapa tahu dibohongi oleh surat Al-Maidah ayat 51. Nah, seperti itu. Itu adalah penistaan agama. Seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan hal tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya cursing. Cursing is a course to express annoyance by speaking harsh word, and cursing is often used in everyday language. Although it is not recommended for use except under certain condition, the use of this curse is actually important, namely emphasizing the meaning of what we say. It may be because we are angry or feel very upset, although actually there is no need to curse or swear just to bring out the emotion of the soul. Di sini dimaksud dengan cursing itu adalah sebuah kutukan. Kutukan ini yang dimaksud yaitu untuk mengungkapkan kekesalan dengan mengucapkan kata-kata yang kasar. Cursing ini hampir sama dengan swearing, tapi kan tadi kalau swearing kan macam-macamnya itu ada yang tidak memakai emosi, maksudnya tidak memakai dengan emosional. Tapi kalau yang cursing ini yang lebih kasaran, maksudnya yang disertai dengan emosi. Penggunaan cursing ini itu digunakan maksudnya ada kayak gestur, ada kayak gestur tubuhnya, kayak gimana sih kalau orang yang marah terus keluar kata-kata yang kotor atau keluar kata-kata kutukan. Nah, seperti itu pasti kayak gestur tubuhnya itu pasti ikut juga, seperti kayak apa, matanya yang melotot atau yang intonasinya yang tinggi, seperti itu. Nah, di sini tuh ada saya punya contoh yang Indonesian language. Contohnya kayak itu, Jan titik maksud kamu apa? Nah, kata itu kan biasanya digunakan orang Jawa untuk mengeluarkan kekesalan kepada seseorang. Gak mungkin kan kalau bilang kalimat tersebut tapi intonasinya
biasa-biasa aja, maksudnya datar. Pasti kan memakai intonasi yang sedikit memakai intonasi yang sedikit kasar, sedikit keras. Terus ada contoh lagi, itu kalimat anjir lo. Nah, seperti itu. Kata ini tuh biasanya digunakan daerah orang Jawa Barat untuk meluapkan amarah. Nah, sama kayak yang contoh di kalimat tadi, kalimat yang ini tuh juga biasanya digunakan untuk meluapkan amarah, tetapi ini sering digunakan di daerah Jawa Barat sana. Terus selanjutnya ada contoh kalimat seperti ini, bangsat kamu ini ternyata. Nah, kalimat seperti ini tuh juga sering digunakan biasanya ketika orang merasa dikecewakan. Nah, kalimat tersebut gak mungkin kan kalau orang bilang kayak gitu dengan kalimat yang datar, dengan intonasi yang datar, pastinya memakai intonasi yang lebih keras, atau enggak sambil matanya melotot, atau sambil dengan raut wajah yang kesal atau marah. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rufi. Oke, selanjutnya yaitu bagian kedua dari language and culture, yaitu euphemism. According to Wardak 2000, euphemism is a form of language used to avoid mentioning taboo words or phrases in certain societies. In euphemism is a polite expression use of words or phrases that may be considered rude or unpleasant to hear. Euphemism is used regularly, and there are many examples of the use of euphemism in colloquial language. Jadi euphemism di sini menurut Wardak yaitu suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk menghindari penyebutan kata atau frasa yang tabu dalam masyarakat tertentu. Euphemism adalah ungkapan sopan yang digunakan atas kata atau frasa yang mungkin dianggap kasar atau tidak menyenangkan untuk didengar. Nah, euphemism digunakan secara teratur dan tidak banyak contoh penggunaan euphemism dalam bahasa sehari-hari. Jadi euphemism di sini itu mensopankan kata-kata seperti itu. Seperti contoh, lebih baik menggunakan past tense daripada died untuk kematian. Dan yang kedua, lebih baik menggunakan correctional facility daripada jail untuk menyatakan penjara. Dan selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu lebih baik menggunakan departed daripada died untuk mengatakan mati. Kalau yang di atas tadi itu kematian, yang ini adalah mati, seperti itu. Jadi mensopankan kata-kata seperti itu. The conclusion is language and culture are two things that are interrelated. Where certain language refers to certain group, because the language used in society will not be spared from the exciting culture in that society, such as taboo, which include swearing, vulgar, cursing, and blasphemy. Which of the four type is bad language, and even bad language to pronounce? And beside that, there are also euphemisms which are softening of word. Di sini bahasa dan budaya merupakan
dua hal yang saling berkaitan, di mana bahasa tertentu mengacu pada kelompok tertentu, karena bahasa yang digunakan dalam masyarakat tidak akan lepas dari budaya yang ada di masyarakat tersebut, seperti tabu yang meliputi swearing, vulgar, cursing, dan blasphemy. Yang mana keempat jenis tersebut adalah bahasa yang buruk dan bahkan bahasa yang buruk untuk diucapkan. Nah, selain itu juga terdapat eufemisme yang merupakan pelembutan kata. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.